Saudara pendengar sekalian, Radio Horor Indonesia segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode kali ini merupakan segmen yang selalu hadir setiap malam Jumat, apalagi kalau bukan segmen Radio Horor Indonesia, di mana pada segmen ini saya akan membagikan beberapa cerita-cerita horor yang sudah dikirimkan oleh teman-teman Ada Apa Gerangan. Namun kali ini ada sesuatu yang lain. Saya tidak akan membacakan cerita untuk kalian, tapi saya akan menghubungi langsung teman-teman yang sudah mengirimkan cerita untuk membagikan ceritanya secara langsung melalui sambungan telepon. Dan kali ini ada Mbak Mita nih yang akan berbagi pengalamannya. Halo, assalamualaikum, selamat malam Mbak Mita. Halo, selamat malam juga Mas Tama. Mbak Mita dari Malang nih ya, betul? Bener Mas, dari Malang. Malang Selatan, tepatnya saya di Desa Donomulyo. Oke. Jadi Mbak Mita ada pengalaman mistis tahun berapa nih kalau boleh diceritain di sini? Kurang lebih sekitar 8 tahun yang lalu kalau nggak salah. Ini Mas, saya mau cerita pengalaman yang sampai sekarang saya ingat. Selama 4 hari kurang lebih ya sebelum penemuan mayat, saya benar-benar diganggu. Ada gangguan lah, ya wallahu a'lam, ya itu gangguan dari itu atau dari bangsa jin atau gimana juga nggak tahu. Maksudnya gimana ya, ada gangguan lah pokoknya. Jadi awal mulanya gimana tuh Mbak? Awalnya itu pas malam waktu mau tidur sekitar jam setengah satu malam mau tidur. Itu kayak ada yang ngomong, maksudnya kayak ada yang di dekat saya, ada yang ngomong padahal saya lagi sendiri. Suaranya cowok apa cewek nih? Kayak Cewek. Terus? Kayak minta tolong, maksudnya minta tolong apa kan nggak tahu. Sedangkan di posisi itu, posisi tempat saya itu jauh dari kampung. Cuma ada 3 bangunan tempat saya yang saya tempatin itu ya. Terus satu tempat itu udah kosong, satu lagi warung. Jam segitu udah tutup soalnya. Cuma ada 2 orang di situ yang nempatin rumah itu. Kalau saya sih sebenarnya banyak teman, cuma pas itu saya lagi sendiri. Teman-teman ada di kamar, saya ada di luar. Pas mau tidur kan biasa habisin kopi dulu lah gitu. Lagi nongkrong mau tidur, habisin kopi dulu. Ya itu ya berlangsung lama lah, berlanjut ke mimpi. Oh, jadi setelah ada suara bisikan minta tolong dari perempuan itu, malam harinya ketika tidur mimpi. Mimpi. Jadi gimana? Saya ya benar-benar nggak nyangka ya Mas, benar-benar nggak nyangka. Minta tolong maksudnya saya disuruh datang ke tempat itu, posisinya tuh di bawah jembatan. Saya lihat, saya merinding, demi Allah saya merinding. Di situ saya lihat dalam mimpi ya, saya lihat itu ada perempuan di situ lagi duduk, cuma mukanya nggak kelihatan, rambutnya nutupin muka maksudnya. Pakaiannya kayak gimana? Kayak gitu, pakai celana sebawah lutut.
pakai jaket atasannya. Ya itu, terus saya kebangun. Terus besoknya ada gangguan lagi. Pas malam lagi kan. Nah, pas malam lagi saya pas ke kamar mandi. Ke kamar mandi itu ada yang ayunan. Ya itu nggak tahu ya, itu dari yang arwah si mayat itu atau gimana, nggak tahu ya Mas. Di dekat kali itu, mepet kali tempatnya itu, mepet sama kali soalnya. Nah itu ada pohon jati gede banget di situ, ada yang ayunan di situ. Ayunan maksudnya dia ayunan, ada ayunannya gitu apa gimana? Nggak ada, nangkring di atas pohon. Oh, jadi maksudnya dia duduk di atas pohon, kakinya diayun-ayun gitu ya? Benar. Tapi Terus? nggak kayak kebanyakan di cerita-cerita itu pakai baju putih, orang pakai daster gitu ya. Itu nggak. Pakai apa tuh? Bajunya pakai baju hitam, rambutnya panjang. Terus ya itu, ya ngeri-ngeri sedap lah. Saya liatin lagi ngerokok di situ ya, lagi santai di situ lagi ngerokok. Saya liatin mau kabur sebenarnya, cuman ya itu Mas, kayak gimana ya, maksudnya mau lari mau teriak nggak bisa, kepelaku natap yang si itu tadi. Itu jarak berapa meter Mbak dari sosok itu? Sekitar 3 meter. Deket juga ya? Demi Allah ini merinding. Sama rumah kosong itu mepet juga Mas. Berarti ini kejadian di malam kedua ya? Sekitar jam berapa Mbak? Sekitar jam 2:30-an. Oh udah. Kurang lebihnya jam segitu. Udah mau pagi mau lah subuh. Ya. Udah mau subuh. Terus ya hilang dengan sendirinya. Itunya hilang dengan sendirinya, hilang gitu aja. Nah agak sore saya kan lagi mandi ya. Lagi mandi. Sebelum mandi biasanya kan memang mau mandi biasanya kan antri, sama anak-anak kan antri ya. Halo? Iya halo. Halo? Iya halo. Terus Mbak? Lah sinyal. Jelas kok. Mas, halo, sinyal hilang. Halo. Halo. Padahal masih sore itu Mas, sekitar jam 4:30-an. 4:30-an itu kan ada 6 anak di situ ya. 6 orang lah, maksudnya 6 orang lagi antri. Terus? Itu saya posisi lagi ini nongkrong di dekat sungainya. Gantian lah maksudnya mandinya. Mandi di kamar mandi sih, cuma kan kelihatan tuh sungainya kan. Bentuk gimana ya namanya, posisinya tebing, kayak tebing, macam tebing gimana ya Mas, kayak gitu loh. Jadi dalam gitu sungainya ya? Bener. Nah itu saya dengar itu banyak banget orang, kayak orang lagi ngobrol di situ, padahal nggak ada orang. Kayak ada main air, kayak gimana ya, kayak renang, kayak ada anak-anak juga. Mungkin karena memang dari dulu memang tepatnya memang angker mungkin ya. Hari ketiga malam lagi. Nah itu malam lagi, amit sewu ya, soalnya saya lagi pas di kamar mandi. Pas lagi itu buang sesuatu lah yang nggak dibutuhkan ya. Nah itu lagi enak-enaknya kan, lagi mesra-mesranya, dengar kayak suara pulpuk, apa sih, kayak semacam botol dimasukin air itu. Terus saya sempet gini, kayak manggil, yuk, kan biasa manggilnya yuk. Ke teman-teman kan lebih tua dari saya kan, kayak gitu, yuk sampeyan iku. Terus enggak, dia tetap diam, enggak ada sautan. Bunyi lagi Mas sampai 3 kali pulpuk. Nah saya kira bos saya, Pak sampeyan, tetap enggak ada yang nyaut. Saya panggil lagi enggak ada yang nyaut. Astagfirullahaladzim, masa aku diteni, sampai bilang gitu saya. Ya udah, belum sampai selesai itunya Mas. Saya putus. Ya nekat, sebenarnya merinding banget, merinding parah, takut banget itu ya. Teman-teman kan di depan, di teras lah maksudnya gitu, saya sendiri di belakang. Terus habis gitu ya saya nekat, bismillah, saya udahin itunya, saya selesai, keluar dari kamar mandi, perasaan kok tambah nggak enak, merinding makin parah, kayak gitu. Sekitar kurang lebih 5 langkah dari situ, kok perasaan noleo, disuruh kayak noleh ke belakang. Nah, di situ saya noleh, astagfirullah, beneran Mas, perempuan
kayak semacam suster ngesot, tapi dia nggak pakai baju putih, Pakai baju apa tuh? tetep yang kayak kemarin Pak, hitam. Oh, Beneran ini Mas, mungkin sosok yang sama ya. bisa jadi Mas. Nah terus ya udah saya kabur, saya cerita ke teman-teman itu. Dikiranya saya bohong, padahal saya kan beneran Mas. Berarti ini hari ketiga ya yang melihat sosok itu di kamar mandi. Nah, terus yang hari keempat itu banyak Mas malan, berarti macam-macam. Besoknya itu masih sore, habis maghrib lah kira-kira ya. Habis maghrib itu saya kan belum tidur, saya di ruang sebelah lah, pokoknya itu di dalam ruangan sendiri, lagi sendirian ya. Lagi santai ngopi sendirian situ, dengan PD-nya itu melocot dari tembok Mas. Apa? Kecil. Ini sepatunya kan? Gak tahu apa ya. Bentuknya itu kepalanya loncong Mas. Kepalanya loncong. Terus warnanya biru, agak hijau, agak hitam, gimana ya, nggak jelas. Pokoknya banyak banget Mas. Apalagi saya ngira masuk ikut tojol rek. Nah gitu. Saya nggak berani cerita, takutnya ntar dikiranya saya bohong. Tuh ya, jadi banyak banget. Oh, bentuknya gimana? Berarti bentuknya seperti anak kecil, kepalanya lonjong gitu. Tapi kecil Mas, seukuran gelas. Keluar dari Kecil mana? Banget. Dari arah tembok belakang itu kan kamar mandi tuh Mas. Ruang saya tempatin itu belakangnya pas kamar mandi soalnya. Dari arah situ. Lari ke depan. Pas itu lampu kan nyala. Itu lampunya kayak dimainin. Padahal awalnya juga nggak apa-apa, mainnya ya tetap normal wae lah. Lampu kayak dimainin Mas, lap begitu. Lah, iki opo toh gitu saya. Oh ya jangan ganggu, saya cari duit di sini, saya bilang gitu. Terus gitu lampu udah normal lagian. Nah begitu lampu udah normal lagi, anak-anak masuk, ya udah ngobrol-ngobrol biasa. Terus malamnya pas mau tidur, ada suara lagi Mas, katanya minta tolong, terus minta tolong. Ini apa sih? Minta tolong apa? Ya itu gimana ya Mas? Jelasinnya suaranya itu kayak jauh banget tapi jelas di telinga, gimana ya? Samar-samar tapi jelas lah gitu ya. Kayak gitu. Ya berlangsung agak ya lumayan lama lah, kurang lebih sekitar 10 menitan terus kayak gitu. Yang diucapin apa? Cuman tolong gitu aja? Bukan, enggak ngomong gimana? Mbak, cuma bilang gini sih Mbak, aku minta tolong neng sampean, aku njaluk tulung neng sampean. Posisiku aku neng ngisor jembatan, sampean delok neng kene iki, aku neng kene, cuma bilang gitu. Lho sing neng kono ki opo? Awakmu sopo? Saya bilang gitu Mas. Nggak ada suara lagi kayak gitu. Akhirnya ya hari kelima itu ibu yang jualan itu bilang, Mbak Mita, ayo nganu delok mayat apa tuh Bu. Intinya pokok ngajak saya buat lihat itu. Akhirnya anak-anak kan banyak yang lihat juga, orang kamu banyaknya ke situ. Cuma yang paling dekat, paling berani itu saya sama si teman saya kerja maksudnya itu satu itu itu paling depan pokoknya. Lah habis gitu ya itu ternyata benar dalam mimpi, pakai celana itu sebawah lutut Mas, cuma atasnya nggak kelihatan soalnya itu ditutup sama karung, diikat karung, dimasukin karung dulu Mas. Cuma kelihatan bagian bawahnya. Nah di situ dengan pedenya temanku mau megang. Loh ya jangan, saya bilang gitu, orang belum datang polisinya kan. Takutnya dibiarin di situ gitu. Itu soalnya udah banyak ini Mas, banyak lalat. Ternyata setelah beberapa hari ya itu ada berita lah, ada kabar ternyata lebih dari 6 hari di situ. Tadi kan Mbak Mita ketika mau tidur ada yang minta tolong ya kan. Nah habis itu penemuan mayat itu terjadi besoknya atau malamnya sekalian?
besoknya hari kelima pokoknya Mas, gimana ya, hari kelima pokoknya setelah saya ya itu, setelah minta tolong yang terakhir kan 2 kali dia minta tolong kan. Dari pertama itu sama hari keempat, hari kelima berarti. Sekitar jam berapa itu ketemunya? Ketemu sekitar setelah pada asar. Kabar yang Mbak Mita dapat itu perempuan itu meninggalnya karena kecelakaan atau ada yang ngebunuh atau gimana? Pembunuhan Mas. Terakhir diketahui dia itu berasal dari kota P pokoknya ya. Kota P gitu. Berarti dibuang di sungai itu dan nyangkut di sungai di jembatan itu berarti ya? Ya mungkin ini Mas, kan jembatannya panjang banget toh. Nah mungkin mereka bawanya pas malam hari mungkin ya, Allah nggak tahu ya, mungkin malam hari mereka tuh ngira mungkin itu masih posisi lokasi masih air, padahal itu tanah. Oh. Gitu. Iya. Kirain itu tuh mayat dari jauh hanyut sampai ke situ, ternyata enggak ya? Ke laut. Nah, itu sebenarnya tuh lokasi jembatan terlalu kan panjang banget toh. Gitu. Mereka udah ini ngiranya mungkin itu pas cemplungnya itu ke air, padahal itu di tanah kebunnya orang. Oh, berarti terlalu pinggir mungkin yang ngebuangnya. Halo, Mbak Mita. Kayaknya kita keputus nih sama Mbak Mita. Ya sudah, nanti di belakang kita coba hubungi lagi ya. Terima kasih sekali lagi untuk Mbak Mita yang sudah berbagi pengalamannya. Kita tunggu. Barangkali teman-teman ada yang juga mau berbagi kisah atau pengalaman yang sebelumnya pernah dialami berkaitan dengan hal-hal gaib atau mistis. Setelah ini kita menuju ke cerita yang kedua ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam Mbak Nisa. Waalaikumsalam Mas Tama. Apa kabarnya nih Mbak Nisa? Alhamdulillah baik. Jadi gimana? Katanya ada beberapa pengalaman mistis ketika Mbak Nisa sempat bekerja di sebuah pabrik garment ya? Oh iya Mas Tama, dulu kan saya pernah bekerja di pabrik garment. Di daerah mana Mbak kalau boleh tahu? Daerah Bandung. Jadi gimana? Langsung saja kita mulai ceritanya nih. Jadi pas saya waktu pertama kali masuk kerja, teman-teman saya juga yang duluan masuk kerja di situ sering cerita bahwa di sana itu banyak kayak penampakan, kayak gitulah Mas. Akhirnya saya ngalamin sendiri kejadian itu Mas. Jadi waktu itu saya kan bagian bordir ya Mas, kan itu di situ ada shift-shiftan, shift malam dan siang. Kebetulan pertama kerja itu nggak ada apa-apa, cuman pas udah 3 bulan kerja barulah saya mengalami kejadian itu. Kan di bordir itu kan masuk jam 7, pulang jam 7 pagi, jam 7 malam pulang jam 7 pagi. Nah istirahatnya itu dari jam 12 sampai jam 2. Kita itu tidur di sana, jadi kita itu tidur beralaskan kardus, plastik kayak gitu, ada juga yang di atas di meja gitu. Dan kebetulan kami itu tidur di atas meja. Kan istirahatnya jam 12 malam tuh. Kita itu mulai tidur pas jam 1 malam itu. Biasanya kan kalau misalkan kita tidur ada yang ngebangunin. Itu tuh di body itu kan kerja semua perempuan. Nah ada satu cowok itu sebagai teknisi, kan siapa tahu ada kerusakan waktu kita kerja gitu mesinnya. Jadi ada satulah cowok buat jaga juga. Nah biasanya kalau udah jam 2 itu yang jaga cowok itulah yang suka nyalain mesin bordir. Nah pas kita tidur tuh kedengeran ada yang beres-beres kresek gitu Mas. Si kita itu kayak ngebangunin, Mbak Nisa, ini baru jam 1 kok ada yang beres-beres kresek ya, kayak gitu. Apa mungkin itu si Aeko
Nggak tahu sih, aku kan masih ngantuk ya Mas, di situ ngebeng-hiraukan, tapi lama kelamaan suara yang ngeberesin plastik itu semakin kayak berisik banget gitu, dan aku bangun lah, spontan bangun lirik. Awalnya aku nggak ngeh karena masih pusing gitu, baru bangun tidur. Cuman aku pikir itu Aeko gitu, lagi nunduk, lagi beresin kresek. Kok nunduk itu nggak ini ya, nggak angkat-angkat kepalanya kayak gitu. Udah gitu si Aeko itu jalan mau keluar Mas, tapi kok jalannya kok tetap aja nunduk. Nah pas aku sama si Vita itu lagi bengong, tiba-tiba pas berbalik badan, Aiko itu bener ada kepalanya di situ, dan spontan juga kita teriak kayak gitu, dan semuanya pada bangun. Pas kita bangun semua itu, sosok itu masih berdiri Mas, jadi kita itu satu ruangan itu ngelihat semua, dan pada teriak lah, semua kaget kayak gitu. Pas kita teriak, tiba-tiba sampai kedengaran keluar ya kan Mas, kan area bordir itu kan paling bawah gedungnya, jadi dekat sama pos sapam. Datanglah sapam kayak gitu, ada apa aku teriak-teriak kayak gini, pak tadi kayak gitu. Kita tuh nggak bisa ngomong, kayak masih shock kayak gitu. Cuman pas sapam ke situ, sosok itu udah nggak ada. Oh, kata sapamnya udah lanjut aja, ini kan masih 1 jam lagi nih istirahatnya, lumayan kan. Tapi bener-bener nggak bisa tidur lagi karena takut kayak gitu. Ya udah, daripada bengong, kita itu kayak bercandaan, ngobrol ngalor gitu, gak jelas kayak gitulah Pak, buat mencairkan suasana malam itu. Nah, singkat cerita, paginya itu heboh lah, udah satu pabrik semua kan masuk pagi. Yang bagian printing kayak gitu-gitu masuk semua. Di situ heboh kasus itu, dan aku tahu itu ternyata kata mandor di border itu adalah sosok si jubah merah. Iya, itu sosok penunggu pabrik itu. Emang masih pabrik itu kan ada penunggunya, kayak orang-orang yang kerja di sana itu udah nggak asing gitu sama si sosok baju merah. Dan aku juga baru tahu setelah setahun kerja di situ, ternyata bos aku tuh selalu bikin sesajen. Jadi di bulan tertentu dan hari tertentu itu pasti ada sesajen, dan sesajennya itu kayak kepala kambing ditanam gitu Mas, dikubur, dan dagingnya juga itu kita dibagiin sama pegawai-pegawainya. Kita itu kayak dapat nasi kotak gitu Mas, yang isinya daging itu kambing yang kepalanya dikubur itu buat sesajen. Desas-desusnya itu kalau kita makan daging itu, pendapatan gaji dari sana itu bakal balik lagi ke pabrik itu, ke pabriknya lagi. Tapi walau alam sih Mas, aku kurang tahu. Dan bukan sosok jubah merah aja sih, banyak di situ penunggunya. Salah satunya itu Mbak Kun yang sering nongkrong di pohon mangga di depan gudang. Dan setelah itu juga saya ngalamin juga Mas kejadian. Kan waktu itu kan di border itu lagi mati lampu ya Mas, jadi nggak bisa nih kerja. Nah, karena daripada diem gitu, jadi kita tuh kayak menyebar gitu ke bagian packing, bagian printing. Salah satunya aku bagian printing Mas, yang tapi printing itu kan ada lantai 3 sama lantai 4 paling atas. Aku lah iseng lah ke printing, gimana sih, pengen nyoba aja gitu kerja printing itu kayak gimana gitu, penasaran, mumpung lagi mati lampu kan, nggak ada kerjaan. Posisinya waktu itu siang atau malam nih? Posisinya siang, karena di printing itu nggak ada shift malam, cuma bordir aja Mas shift malamnya. Nah pas gitu iseng-iseng lah, yang di situ mandornya namanya tuh Teh Ani. Aku naik kan ke lantai 3, Mbak Hani lagi aku mau nyobain dong kayak di sini, nyobain merinting. Kata Bahani lagi mati lampu ya, iya kayak gitu. Ya udah, kalau mau nyobain itu di lantai 4 aja, karena kebetulan lagi kekurangan ini pekerjaannya, ya lagi nggak kerja, lagi sakit lah kayak gitu. Ada yang nggak masuk kerja. Udahlah, naiklah ke lantai 4 kayak gitu. Biasalah, kayak kita kan udah kenal juga ya, kayak biasa kerja kayak gitu. Cuman di lantai 4 tuh
suasananya beda mas, gelap kayak gitu, jadi cahaya matahari itu nggak terlalu masuk kan. Mengitari ini ya mas meja kalau kerja di printing itu. Nah pas saya mengitari itu kan ngelewatin pojok itu ada beberapa pojok. Nah pas di pojok yang dekat obat-obat itu ya buat merinting itu, kok ada yang itu kayak rebahan gitu mas, tapi putih kayak gitu. Ya udahlah aku nggak hiraukan gitu ya. Pas 1 keliling masih ada, 2 keliling masih ada, pas 3 kelilingnya itu juga masih ada mas. Nah karena aku penasaran, nah aku ceritalah ke Terosma, Terosma itu apa ya? Kok aku udah berapa kali keliling kayak gini, di pojokan itu kok ada yang putih-putih. Terus Terosma ngejawab kayak gini, Nisa jangan kayak gitu ngomongnya, di sini mah nggak boleh ngomong sembarangan, pamali katanya. Lah kan aku nggak ngomong sembarangan ya mas, jelas-jelas di situ ada yang putih-putih. Ya udah kata aku kayak gini, kalau Terosmanya nggak percaya ya udah lihat aja ke sana ada apa. Nah aku lah sama Terosma itu kayak biasalah nyablon lagi keliling kayak gitu. Nah pas pojokan itu bener-bener masih ada mas. Terus Terosma itu kayak diem aja kayak gitu. Teh itu apa ya? Udahlah nggak usah diomongin, biarin aja, yang penting nggak ganggu, di sini mah udah biasa katanya. Aku pikir ya itu kayak kain kayak gitulah, aku nggak ambil pusing, ya udah lanjutin kerja lagi. Cuman lama kelamaan penasaran. Nah pas udah lama di situlah ada 1 jaman aku nyablon di situ, tiba-tiba lampu itu udah nyala lagi mas. Karena udah nyala lagi, terus aku mau ke bawah, tapi aku masih penasaran nih mas, apa itu kain atau apa sih gitu. Aku samperin lah, tapi agak jauh ya mas, gak berani juga mendekat karena takut juga. Tiba-tiba kayak duduk nyender kayak gitu loh. Kalau itu kain kok masa kayak nyender kayak gitu bentukannya kayak putih kayak gitu mas. Tapi ya udahlah, karena aku juga parno juga, ya udah aku langsung ke bawah karena udah dipanggil kan. Udah nyala nih lampunya, balik lagi ke bordir kayak gitu. Nah singkat cerita pas pulangnya itu aku ketemu tuh sama si Terosma di parkiran kayak gitu, bilang kayak gini, aku masih penasaran sih, aku ceritain lah, kok yang tadinya rebahan tiba-tiba duduk kayak gitu. Terus apa kata maksud Terosma itu kalau di sini udah biasa. Nah kata Terosma itu kayak bilang kayak gini, Nisa di sini itu setiap gedung itu ada penunggunya, dan salah satunya itu di sini di printing paling atas. Emang penunggunya apa mbak? Yang kamu lihat itu bukan kain tapi pocong mas. Kayak shock gitu ya. Ternyata yang aku pikirkan tadi itu berarti beneran dong, pocong masa kain bisa duduk kayak gitu kan mas. Dan bukan itu aja, di saat aku lagi ngobrol-ngobrol kayak gitu adalah orang bagian ini mas, potong yang dekat gudang, bener-bener dekat gudang, dekat lift barang. Dan apa sih kayak gitu, diceritain lah, kita ngegosip ya kayak gitu yang diceritain. Aku lihat di printing atas ada pocong. Nah aku juga ceritain waktu kejadian ada si jubah merah itu, kepala buntung itu. Nah kata, emang bener di setiap gedung itu pasti ada penunggunya. Dan si jubah merah itu emang penunggunya itu bukan di bordir mas sebenarnya. Penunggunya itu ya dipotong itu yang dekat gudang, dekat lift barang itu. Cuman entah kenapa kok bisa jalan-jalan ke bordir gitu. Aku nanya gini, kalau misalkan setiap gedung ada penunggunya, kira-kira di bordir itu penunggunya apa ya kayak gitu. Terus? Jangan bilang kayak gitu, nanti juga tahu kata Teh Iko gitu bilangnya. Tapi nggak ngasih tahu apa gitu penunggu di bordir itu. Cuman pada heran aja kenapa si jubah merah itu jalan-jalan ke tempat bordir, biasanya juga enggak mas. Jadi setiap gedung itu pasti ada penjaganya gitu, ada sosok lah penghuninya gitu selain kita. Dan emang yang paling angker itu ya di bagian potong yang dekat gudang itu. Nah aku kan selama aku di Bori itu aku nggak pernah denger atau ada apa gitu, sampai sekarang aku nggak tahu kalau yang di Bori itu ada sosok apa, karena alhamdulillah ya mas jauh ini nggak pernah nampakin gitu. Justru yang nampakin itu yang di luar gedung bordir malah. Apa mungkin di gedung bordir itu gak ada penjaganya karena dekat sama ini kali ya, pos sapam, dekat jalan juga gitu, aku nggak tahu sih mas.
Cuma selama ini aku nggak pernah ada kejadian apa gitu selain si jubah merah itu. Berarti setelah penampakan sosok tanpa kepala yang katanya si jubah merah sama pocong itu, masih ada ini lagi nggak, kejadian yang dialami lagi nggak Mbak? Ada sih Mas, kan waktu itu biasa seperti biasa ya Mas, tiap tahun itu di pabrik kami itu suka ada ngadain sembelih hewan, kambing kayak gitu kan. Nggak tahu kenapa pas hari itu tuh banyak yang kesurupan Mas. Oh, ketika acara penyembelihan itu ya? Ya, ketika ada acara penyembelihan itu biasanya tuh nggak ada apa-apa Mas, tapi pas hari itu tuh ada kejadiannya itu nggak satu pabrik sih, hampir satu pabrik itu kesurupan massal Mas. Biasanya tuh nggak kayak gitu. Nah, usah dengar-dengar sih itu sajiannya kayaknya ada yang kurang katanya. Terus apakah dipanggilin kiai atau ustadz gitu Mbak? Kalau kiai ustadz sih enggak sih Mas, aku ngeliat tuh bukan kayak kiai kayak dukun kayak gitu. Yang dipanggil itu Mas, bukan kiai. Nah udah kayak gitu, jadi dukun itu sama si engkonya itu kayak diajak keliling gitu ke, kan body itu paling bawah ya, gedung paling bawah. Awalnya ke body kayak gitu, kayak nyimpen sesuatu, naik ke atas kayak gitu, nggak tahu nyimpen apa gitu, kayak kemenyan sama apa aku kurang tahu sih Mas. Nah setelah menyimpan kayak gitu, ya alhamdulillah sih kesurupannya itu redanya itu serentak semua Mas. Oh, langsung jadi, seketika semua? Nggak satu-satunya, serentak semuanya langsung sadar. Iya. Habis itu memang udah nggak ada ini lagi ya, kejadian aneh-aneh lagi gitu? Habis itu sih Mas, sebenarnya sih masih banyak sih Mas, cuman itu sih yang aku alamin. Banyak yang ngalamin juga, kayak di kamar mandi, malah di area-area gedung, kan setiap gedung itu ada penghuninya ya. Pasti setiap yang kerja di salah satu gedung itu pasti punya cerita sih Mas. Dan gedung itu masih aktif sampai sekarang Mbak? Enggak sih Mas, katanya itu sekarang tuh udah bangkrut. Cuman pabriknya masih berjalan, cuman nggak serame dulu. Produksinya itu udah berkurang, kan semua itu udah di PHK. Yang kontrak-kontraknya itu di PHK semua, tinggal yang sisanya itu yang udah karyawan kerja di situ. Paling gitu aja Mas cerita yang saya bagiin. Oke, terima kasih Mbak Nisa sudah mau berbagi cerita di sini untuk didengarkan teman-teman Ada Apa Gerangan. Bagi teman-teman yang juga ingin berbagi cerita, kalian kirimkan saja ke email kami di adaapagerangan20@gmail.com. Oke, selanjutnya ada sebuah cerita dari Mbak Niken. Kita langsung saja menuju ke Mbak Niken. Halo Mbak Niken. Iya, halo Mas Tama, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak Niken? Alhamdulillah, baik Mas. Mbak Niken ini dari mana nih kalau boleh tahu? Dari Prambanan Mas. Dari Prambanan. Ini kan ada sedikit cerita yang mau saya bagikan ke teman-teman gitu loh Mas. Boleh. Langsung aja deh ya, kita ke ceritanya. Gimana tuh Mbak Niken? Oke. Halo teman-teman semua, Ada Apa Gerangan 1 dan 2, selamat malam. Kejadian ini saya alami setelah 7 harian kematian tante saya ya. Jadi awalnya sebelum 7 harian itu saya merasakan keanehan pada badan saya gitu loh. Badan saya itu rasanya benar-benar lemes banget, lemah, dan pinginnya itu tidur terus. Dan waktu itu saya berpikirnya gini, kemungkinan karena saya terlalu capek ya kan, 6 bulan merawat orang sakit gitu ya mungkin ini efek capek yang telah bertumpuk-tumpuk gitu ya setelah pulih saya nggak ada. Tadinya saya tuh berpikiran begitu, tapi kemudian saya berpikir sih kok aneh, wong dulu aja pas bapak ibu saya sakit dan meninggal saya nggak merasakan kayak gini gitu loh. Terus kalau di rumah itu setiap sore pasti saya tuh mencium aroma melati, yaitu sekitar mau maghrib gitu loh. Itu aroma melati sangat menyengat banget gitu loh.
Sampai suami saya pun juga ikut mencium. Pasti kan gini, anu mah kamu cium melati nggak, bunga melati gitu. Terus iya ya, terus saya pikir kan saya tanam pohon melati gitu kan. Saya pikir pohon melati saya berbunga, ternyata enggak gitu loh. Kok aneh ya, udahlah terus saya biarin aja gitu kan. Terus kemudian saya mencoba mensugesti diri agar saya bisa semangat dan bisa aktivitas seperti biasanya ya. Akhirnya saya memulai aktivitas seperti biasanya. Nah, kebetulan waktu itu saat saya setrika baju, kebetulan waktu itu jam setengah sore, anak saya yang nomor 3 itu kan pamit mau pergi ziarah ke tempatnya Ki Ageng Pandanaran Bayat. Kan dia bilang gini, Bu, saya mau ziarah ya sama teman-teman, sama Pak Ustadznya gitu, boleh nggak? Saya bilang, oh boleh nak, mau pakai motor sendiri atau boncengan sama teman gitu. Lalu anak saya itu menjawab, kayaknya saya bawa motor sendiri aja Bu. Terus ya udah, hati-hati ya, saya kan bilang gitu. Kemudian kan anak saya itu berangkat. Nah, selang beberapa menit kan, astagfirullah, saya itu kan setrika. Kalau setrika kan posisinya menunduk ya Mas ya. Menunduk itu kan terus kita liatin apa itu baju. Nah, pas saya mendongak itu kan saya spontan teriak kenceng banget sampai suami saya itu kaget. Terus dia kan lempar HP-nya, dikira saya pingsan atau ada apa gitu, lari. Dia bilang, ada apa mah, ada apa gitu kan. Terus astagfirullah Pak, itu tadi tak kira itu si anak saya, tak panggil aja Vian ya Mas ya. Iya boleh. Si Vian, wong ada itu perawakannya itu seperti Vian. Terus tapi kok tingginya juga sama, tapi kok wujudnya hitam semua. Terus kepalanya itu kayak apa itu, barong itu ya, matanya merah menyala, terus ada siung, apa itu taring siung ya, itu taring ya. Taring ya bener, taring itu ada taring sama melet gitu loh Mas. Gitu kan. Terus kan saya kaget, aku bilang gitu kan sama suamiku. Terus untungnya ya Pak nggak deket, coba deket tak setrika itu mukanya aku kan gitu, udah jelek gitu kan. Terus ya udah, kami istirahat, mungkin kecapean, apalagi kan ini mau maghrib kan gitu. Terus itu tadi berarti sosoknya itu posisinya di depan ya, di depannya Mbak Niken setrika gitu. Jarak 1 meter Mas. 1 meter di depan. Jarak 1 meter gitu. Terus saya kan cerita itu kan, itu kayak yang waktu itu ngikut sama bule. Tapi kan kalau yang ikut sama bule itu lebih gede dari itu ya Pak ya, kan bilang gitu Pak. Apakah itu ya anaknya atau apa ya, nggak terima kali ya kan gitu. Terus udahlah, nggak usah mikir kayak gitu, ya udah sholat aja gitu kan. Terus kan udah maghrib kan itu. Terus akhirnya saya kan sholat. Nah sholat terus saya kan terus pamit tidur. Saya mau tidur, nanti saya mau bangun ya sekitar jam 2-an. Biasanya kan kalau saya mau bangun jam 10, alhamdulillah kayak udah ada yang bangunin jam 10 saya bangun. Ya terus kalau saya mau bangun jam 2, ya alhamdulillah jam 2 malam saya bangun. Lalu jam 2 malam itu kebetulan saya kan terbangun. Akhirnya saya kan terus sholat malam gitu ya Mas. Setelah itu kan saya biasa kan wiritan sampai jam 3 pagi. Lah terus saya kan mau masak buat sarapan anak-anak itu kan. Terus kebetulan dapur sama kamar mandi itu kan deket banget. Nah ketika saya masak itu tuh keran di kamar mandi itu ada yang mainin gitu kan. Terus siapa yang mainan keran ya gitu, tak tengok nggak ada lagi kan. Terus astagfirullah aku bilang gitu. Oh ya udah, tak kira waktu itu suami atau anak yang kebangun. Terus kayak gitu lagi, berulang lagi kan. Tapi kok kamar mandi nggak basah gitu kan. Terus saya cek kamar-kamar itu loh, ternyata mereka masih tidur semua gitu loh, nggak ada yang bangun. Terus lah siapa ini aku kan gitu. Terus ya udahlah saya diemin. Lah terus setelah itu tuh engsel kamar mandi itu kayak ada yang mainin gitu loh, krek gitu kan. Jadi bunyi pintunya itu ya. Gitu kan. Terus
ya udah aku diemin aja lah gitulah. Setelah itu tuh gayungnya itu dilempar Mas, gayungnya dilempar keluar, Oh, dilempar sampai luar gitu kan. Saya kan kaget, astagfirullahaladzim, apa tak pikir karena kucing-kucingku itu ya gitu. Tapi masa kucing iya kan, masa baknya kan tinggi, nggak mungkin ya gitu Iya. kan. Kucing-kucingku juga tidur semua gitu kan. Terus ya akhirnya ya udahlah, saya diemin aja lah, paling nanti kalau capek ya diam sendiri. Nah itu berakhirnya itu sampai 3:30 pagi tuh. Nah terus selang 2 hari kemudian kan itu malam Jumat Kliwon ya. Iya. Lah pas waktu maghrib itu kan saya gendong kucing saya kan ada 5 gitu kan, yang ada yang saya kasih nama Sentot. Oh, Oh Sentot, wah temon gitu kan. Nah itu kan terus apa itu ya, si Sentot itu kan aku gendong itu ngeong-ngeong kenceng banget, nggak mau masuk biasanya kan. Kalau tak gendong itu mau, biasanya kalau saya sholat itu kan pasti deketin saya sampai selesai nungguin gitu loh Mas. Itu nggak mau masuk kamar, bahkan terus ekornya itu berdiri semua gitu kan. Terus ini ada apa ya, udahlah akhirnya dia terus loncat gitu kan, loncat dari gendongan. Terus ya sudah aku biarin. Terus setelah itu kan saya mulai sholat, terus ngaji biasa kan, wirid ngaji. Nah pintu kamar mandi saya, pintu dapur itu kayak ada yang nendang kenceng banget gitu kan, buer gitu kan. Terus seperti kebuka gitu. Nah saya bangkit, tak liatin, saya cek gitu kan. Terus tak pikir itu kucing ipin kan sukanya gitu, masuk dari situ minta makan gitu, kok nggak ada gitu kan. Terus, terus setelah itu kok nggak ada ya udah, akhirnya saya lanjut lagi kayak gitu lagi Mas, berulang terus Mas kayak gitu lagi sampai subuh Mas gitu. Terus kebetulan siang harinya itu kan saya kan antar gas, ada usaha gas ya itu di rumah. Tetangga saya kan jualan mie itu ya di depan rumah, minta diantarin gas lah. Pas saya nunggu uang sama tabung kosongnya itu kan dia bilang gini, Mbak, semalam ada yang ketuk-ketuk pintu rumah nggak? Gitu. Nggak cuma ketuk-ketuk, aku kan gitu, malah ditendang itu pintu-pintunya. Sebentar, kok kamu tahu? Aku kan gitu toh. Iya, wong. Semalam tuh saya lihat ada itu orang tinggi besar hitam. Waduh. Itu ngintip dari jendela rumahnya Mbak. Kan aku kan udah tutup sebenarnya Mbak. Oke. Udah tutup katanya itu sekitar jam 1 malam kalau dia lihatnya gitu. Itu terus itu kan masih pada nongkrong kan sama tetangga-tetangga. Terus itu dia bilang gini, itu siapa ya? Siapa yang tengok-tengok rumahnya Mbak Niken itu siapa ya kan gitu. Terus oh iya kalau tamu ya ndak mungkin, maksud tamu jam segini gitu kan. Iya, terus akhirnya sama tetangga saya itu yang jualan itu kan dia berdiri begitu masuk halaman kan dia kan mau nyamperin, mau nanyain gitu kan. Itu langsung hilang Mas, orangnya itu yang dibilang hitam itu. Itu seukuran orang biasa gitu Mbak, gedenya? Katanya itu gede banget kok Mas, pakai jubah gitu, warnanya hitam gitu. Posisi luar rumah itu gelap atau ada lampunya gitu? Ada lampu, itu biasa lampu di teras gitu. Iya, jadi kelihatan jelas gitu kalau itu emang orang kelihatan gitu ya? Jelas. Iya lah, dikiranya kan mungkin ada mau apa gitu, mau ngerampok atau apa ya mungkin pikirannya orang kampung kan gitu. Keesokan harinya itu nggak tahu ya kenapa ya kok kaki saya itu tiba-tiba itu rasanya sakit banget gitu Mas, kayak ditusuk-tusuk jarum, ngilu, nggak bisa berdiri, sakit banget gitu. Sampai saya sholat itu pakai kursi, nggak bisa berdiri gitu kan. Nah terus biasanya kan ya ada, ya memang saya punya riwayat diabetes turunan kan. Saya pikir kan apa karena efek dari diabetes saya kontrol kan juga kebetulan waktu itu diabetes saya juga normal gitu loh, cuma dikasih biasa obat diabetes sama
vitamin-vitamin gitu aja gitu. Tapi kok saya kan juga ngeluh kaki saya sakit gitu, tapi kok dikasih obat juga enggak, gimana ya, Ngaruh gitu. enggak ada efeknya gitu, enggak ngaruh. Ya benar-benar gitu. Terus ya sudahlah gitu, terus ya wes, terus akhirnya ya saya, kalau saya kan biasanya kan kalau habis sisa gini tidur ya Iya, gitu. iya. Terus nanti kan pasti kebangun malam gitu kan. Ya udah, terus saya Pak, saya mau itu ya, mau biasa ritual lah bilangnya Iya, gitu kan. Dia kan udah nggak, ya wis gitu kan, nggak diganggu gitu kan kalau saya udah bilang gitu. Nah, saya lakukan ya itulah ritual-ritual ya yang dari pondok gitu kan. Ini jam berapa ini Mbak posisinya? Malam. Jam 2 lagi? Iya, waktu itu malah 12:30 Mas. Oh, 12:30, ya. Kan saya dulu juga pernah ada di pondok Jawa Timur ya. Iya. Gitu aja ya Mas ya. Iya, Nah, gitu ya, aja. Jawa Timur gitu lah. Terus saya kan ya dikasih amalan lah sama Pak Ustadz sama Bu Nyai sana, Iya. kalau panggil istrinya Pak Ustadznya itu sama Bu Nyainya juga gitu loh. Terus untuk jaga-jaga aja gitu kan. Akhirnya saya kan ngamalin itu terus gitu kan. Terus nah selang 3 hari itu kan saya ngantuk luar biasa, nggak bisa tahan. Biasanya kan saya tahan nanti kalau paling nggak sampai jam 3 gitu kan. Nanti terus saya masak nunggu subuh gitu kan biasanya. Itu saya tertidur Mas Ketika sedang melakukan wirid. wirid itu. Terus? Wirid, iya, saya itu tertidur. Nah, dalam tidur itu saya tiba-tiba itu bermimpi kayak berdiri di padang pasir, tapi saya nggak pakai ya telanjang kaki gitu, nggak pakai sandal, nggak pakai sepatu, tapi saya nggak merasakan panas. Saya masih pakai mukena, saya masih membawa tasbih. Itu kan saya kebingungan sendiri kan di situ, kok saya tiba-tiba ada di sini, saya kan gitu kan. Saya bingung, benar-benar bingung. Terus tiba-tiba ada sosok kakek-kakek itu pakai jubah putih, terus bilang ke saya, ayo ikut aku gitu kan. Terus kemana kek kan, ayo kita sholat gitu kan, kita sholat berjamaah gitu kan. Terus lah saya kan kaget, tiba-tiba setelah si kakek bilang kita sholat berjamaah, langsung banyak kerumunan orang-orang berpakaian ya serba putih, pakai jubah-jubah gitu, yang cowok-cowok, kalau yang cewek-ceweknya pakai mukena putih semua gitu kan. Terus setelah itu kan saya kan bilang kalau kita mau sholat berjamaah, lalu imamnya siapa kek, saya kan bilang gitu kan. Nah si kakek itu bilang imamnya Rasulullah. Lah saya kan kaget Mas. Oh astagfirullah, Allahu Akbar, aku kan gitu kan. Masa sih aku kan. Terus begitu beliau bilang Rasulullah, terus si imamnya yang ditunjuk si kakek itu ya langsung nengok ke saya gitu kan. Terus tapi wajahnya itu ada sinar putih, tapi seolah-olah tersenyum. Saya bisa melihat senyum tapi nggak bisa melihat wajahnya gitu loh. Terus tapi sinarnya itu nggak menyilaukan mata, teduh banget gitu loh Mas. Terus akhirnya saya diajak untuk sholat ke situ. Terus saya kan bilang, maaf kek, kalau boleh saya tahu kakek itu siapa ya. Terus beliau bilang, saya Abu Bakar Shodiq. Masya Allah Mas, saya tuh nggak kepikiran loh tentang itu loh Mas. Kok saya bisa bermimpi kayak gini kan. Dan saya, ya Allah, aku kan gitu, saya kayak nggak percaya. Ikut gitu merinding kan. saya Mbak. Iya Mas, bener Mas gitu kan. Ya saya nggak tahu. Kan saya sering banget mengamalkan itu sholawat. Sholawat itu salah satunya juga munjiat itu ya juga untuk keselamatan juga kan itu terus saya dawamkan terus gitu. Kalau enggak ya sholawat Jibril gitu kan. Terus setelah itu saya kebangun setelah sholat berjamaah itu kan, terus saya kebangun kan, ternyata udah adzan subuh. Nah di situ Mas saya kaget, saya langsung bisa berdiri. Kaki saya nggak merasakan sakit sampai hari ini pun alhamdulillah Mas, saya masih bisa berdiri, masih ya aktivitas normal, nggak kayak tadinya. Saya masih bisa kesana juga alhamdulillah kan. Saya nggak tahu itu mungkin karunia Tuhan juga ya, pertolongan dari Allah juga ya Mas. Ya saya tadinya tuh nggak mau suudon ya, tapi kan pas malam berikutnya kebetulan yang sebelah itu kan pulang kan. Terus
Tapi malam-malam kan saya tuh dengar kayak ada orang yang mencangkul-cangkul itu loh. Maksudnya Di pulang sekitaran pulang ke rumah kemana? sini gitu. Pulang ke rumah sini kan dia kerjanya kan nggak di sini gitu loh. Oh iya. Terus kebetulan dia pulang. Mm-mm. Pulang kok semalamnya itu saya dengar kayak ada orang yang mencangkul-cangkul. Mm-mm. Lah saya tengok dari pintu belakang itu kan ada lubang kecil. Nah, bentar Mbak, Saya aku rada bingung ini tadi. Jelasin dia ini tadi siapa Mbak? Dia orang yang sebelah rumah saya yang Oh. tidak menginginkan saya tinggal di sini. Oh gitu, berarti Jadi kan dia itu saudara mm-mm. anak angkat dari kakek saya. Oh iya. Ya kan gitu. Mm-mm. Nah, dia kan anak memang dari bayi kan memang bapaknya dia itu diasuh oleh kakek nenek saya. Mm-mm. Nah, terus karena merasa disayang, Mm-mm. akhirnya keluarganya dia itu seolah-olah itu apa yang dimiliki dari kakek saya itu Mm-mm. dia yang berhak gitu loh Mas loh. Nah, ini Mm-mm. ya karena masalah tanah juga gitu loh. Mm-mm. Nah, terus waktu itu kan ada pembagian tanah itu kan. Mm-mm. Kebetulan kan kakak saya kan nggak ada di sini dan itu saya juga ditipu karena kakak saya ternyata tidak tanda tangan. Lah saya kan bilang, lah ini kan kakak saya itu nggak tanda tangan Pak Le, aku kan bilang gitu. Mm-mm. Oh dia jauh katanya kan gitu. Udah tadi udah tak telepon. Waktu itu jujur ya Mas, saya itu benar-benar buta tentang hukum gitu loh. Saya nggak tahu gitu kan ya. Saya tuh waktu itu tuh orangnya yo pasrah lah Pong. Harta itu nggak akan dibawa mati kan pikiran saya kan gitu. Iya betul. Terus akhirnya kan yang tanda tangan saya Mm-mm. untuk membagi-bagi ini gitu Mm-mm. kan. Nah setelah terjadi perpecahan tanah, mereka kan udah dapat tanah sama rumah Iya. gitu kan. Mm-mm. Udah beruntung banget loh Mas itu. Mm-mm. Kakak saya pulang ke sini gitu loh. Mm-mm. Dia kaget. Aku dimarahin Mas. Aku dimarahin bener. Aku digoblok-goblokin gitu kan. Mm-mm. Lah kan dia kan tinggalnya kan nggak di sini waktu itu di daerah Lampung tapi bagian pedalaman. Jadi kan susah dihubungi Oh iya. gitu. Jadi biasanya itu sana yang telepon cari sinyal dulu untuk ke kota baru bisa komunikasi. Tapi kalau kita mau menghubungi sana susahnya minta ampun Mas waktu itu gitu kan. Saya sampai ditampar sama sertifikat itu Mas. Kamu itu goblok gitu kan, di sekolahin tinggi-tinggi sama orang tua cuma ditipu gitu kan. Terus waktu itu kan kakak saya kan mau menuntut terus. Aku kan udahlah Mas, udah gini aja. Nanti wis aku yang ngalah. Ya enggak gitu kan. Kamu wis ditipu, kamu manut aja gitu kan terusan. Ya wis terus akhirnya saya tenangin gitu kan. Tenangin terus akhirnya tenang. Ya udah gini aja. Nanti kalau suatu saat terjadi keributan, ini pesan saya, diminta kembali itu tanah gitu kan. Terus tanah dan rumah itu diminta, terus dikasihkan ke keluarganya mereka buat ngubur mereka semua gitu kan. Nah terus setelah itu kan kakak saya pulang ke sana, ke Lampung lagi. Iya. Tapi nggak tahu selang beberapa bulan kan kakak saya sehat tiba-tiba kan meninggal gitu loh Mas. Saya kan kaget, kami sekeluarga kan kaget semua gitu loh. Orang nggak sakit, sorenya aja masih telepon katanya mau transfer ke ibu saya gitu kan, minta nomor rekening. Nah waktu itu kan saya lagi masak karena saya kan ada catering juga waktu itu kan. Terus aku bilang nanti ya Mas habis maghrib mungkin saya lagi masak banyak pesanan gitu kan. Terus oh ya, nah 6:30 telepon lagi tak kasih nomor rekening jam 2 malam Mas, belum sempat ngirim malah ada berita itu tiba-tiba meninggal gitu kan. Kaget saya gitu kan. Nah saya sebenarnya itu nggak mau seudon kan tadinya ya karena karena petunjuk gimana ya, petunjuk dari Gusti Allah sama kebetulan ada kakak suami itu kan juga dia kan
kerjanya di Polda Semarang. Kebetulan dia juga orang yang bisa gitu loh, dia tahu gitu kan, kok apa yang dikatakan sama kakak saya itu kok sama seperti yang saya impikan gitu loh, bahwa memang situ itu memang benar-benar nggak mau saya tinggal di sini. Nah kebetulan dia waktu itu kan anaknya pulang kan, terus itu kok saya lihat dia nyangkul tanah gitu kan, terus ada apa, masa malam-malam nanam pohon kan nggak mungkin, apalagi mau atau nguburin bangkai kucing nggak mungkin, wong dia nggak punya kucing, nggak punya piaraan apapun kan gitu kan. Terus saya juga nggak mau suudon lah gitu. Terus akhirnya, nah terus selang beberapa hari kan dia pulang lagi, terus saya main ke tempat bule yang di depan rumah itu kan. Nah dia kan nggak tahu kalau saya dekat dengan bule itu, karena jarang sih pulangnya, itu paling sebulan sekali, paling cepat 2 minggu sekali gitu loh gitu kan. Terus ternyata dia habis kan gini ngomong sama bule saya, pamit kan gini, bule saya mau berangkat lagi. Terus bule saya kan bilang, itu mbak, rumah kamu itu sering apa sih, rumah kamu itu ditengokin lah, wong mosok rumah dibiarin kosong, kamu tahu nggak kalau itu ada memedinya gitu kan, kalau orang tua bilangnya gitu. Terus memang saya sering lihat mas, kayak ada yang lewat di rumahnya dia gitu, sekelebatan gitu, terus kayak ada yang nengok dari horden gitu, kayak jadi rumah angker gitu loh kan, nggak ada yang nunggu kan sekarang gitu kan. Tenang saja, saya sudah nanam apa gitu loh di rumah, waktu itu bilangnya gitu kan. Terus dia kan malah bilang gini, bule jujur ya, saya sebenarnya tuh nggak setuju kalau Mbak Niken itu tinggal di rumah itu, dia nggak berhak tinggal di situ gitu. Lah si bule saya kan bilang gini, lah kok kamu bisa bilang kayak gitu, kenapa kan. Lah si bule saya, kamu tuh ya nggak boleh gitu, kamu itu loh statusnya cuma anak angkat gitu. Kamu udah dikasih rumah sama tanah gitu, udah bersyukur loh, kok kamu malah mau ngusir yang punya rumah itu, padahal dia loh pemilik sah, ahli waris yang sah dari simbah itu. Kamu itu bukan siapa-siapa sebenarnya kalau si Niken ya itu nggak berbaik hati sama kamu, nggak mungkin akan ngasih, malah kamu jadi orang nggak bersyukur gitu kan. Terus dia diem aja terus kemudian kan dia terus pergi lah. Terus saya main ke tempat bule itu, kebetulan lah bule itu akhirnya menceritakan. Nah saya kan terus curiga, apa ya yang ditanam, saya kan jadi gini kan mas, yang ditanam itu apa, saya penasaran. Untung kan saya lihat malamnya itu, saya dengar sendiri, saya lihat. Nah pas dia udah pergi, keesokannya saya coba cari di sekitar itu, halaman-halaman itu kan, apa sih itu. Ternyata bener itu ada, saya temuin ada apa itu, kayak kain mori itu loh mas. Kain mori, terus sama raja-raja apa itu ya, yang gundul-gundul, saya enggak tahu itu raja apa itu. Terus sama kayak ada tanah merah, kayak tanah kuburan gitu loh mas loh. Jadi kan dia sebenarnya tuh nggak menginginkan kami sekeluarga tinggal di sini. Itu sampai waktu itu bule saya juga dia terperdaya oleh omongannya dia, karena kan dia sering komunikasi sama bule yang saya rawat ini. Terus saya sementara saya waktu itu kan gak pernah ke sini karena saya kan belum tinggal di sini kan. Akhirnya kan bule percaya, apalagi saya mau minta nomor telepon aja nggak dikasih loh mas itu. Waktu itu kan aneh gitu kan. Terus bule aja yang tadinya nggak ada apa-apa sama aku itu benar-benar begitu benci banget sama aku gitu loh mas. Aku ya sakit banget kan mas digituin, itu aku salah apa, keluarga aku salah apa gitu kan. Ya gitulah mas, saya kadang sedih banget nih, gimana ya, aku udah ditinggal sama orang tua, karena sebenarnya kan orang tua aku kan kemungkinan kan meninggalnya kan memang secara nggak wajar mas, kayak bapakku apalagi. Orang diperiksain kemana-mana juga nggak ada penyakitnya, ibuku juga, ada sehat juga,
cuma 4 hari berbaring, tiba-tiba sudah nggak ada gitu kan. Saya juga kaget gitu kan. Terus kemudian kan saya kan bertanya sama orang yang lebih paham kan juga kan, sebenarnya saya tuh nggak mau seudon, tapi kok ada kejadian kayak gini kan. Terus ya benar Mas, seperti apa yang dalam mimpiku, orang-orang yang ingin mencelakai keluargaku ya itu, bahkan sampai tega ingin membunuh saya dengan cara seperti itu juga gitu loh Mas. Kan saya jadi gimana ya, saya kecewa, wong dia itu udah benar-benar saya anggap saudara, saya nggak, saya tuh nggak pernah menganggap mereka itu saudara angkat atau apa gitu loh. Iya Mbak. Apa mereka jahat sama aku, apalagi kalau pas aku susah gini kan, jadi teringat orang tua. Gak ada yang bisa saya curhatin, gak kayak dulu. Bapak ibuku udah gak ada. Ya gitulah Mas, cerita dari saya. Nanti suatu saat insya Allah lah saya ada cerita lagi. Kalau saya udah benar-benar ya Mas, saya sedih sebenarnya Mas cerita ini Mas ya. Malah ikut sedih lagi ini. Oh ya, berarti yang tadi setelah ketemu buntelan yang mirip kain mori itu, sama raja-raja itu, sama raja-raja itu saya bakar Mas, saya bakar. Dibakar setelah itu. Langsung saya bakar Mas. Habis setelah itu udah nggak ada kejadian lagi Mbak? Enggak. Di rumah ya? sudah aman, adem. Padahal waktu itu sebelum itu juga suasana rumah itu kayak panas banget Mas. Panas, bener-bener panas gitu kan. Ini ada apa, kipas angin itu saya nyalain yang gitu, nggak bisa ngerasain dingin. Malah kipas itu ngeluarin udara panas kan, aneh kan ya. Iya. Gitu. Sampai anak saya itu yang nomor 3 itu pakai kipas anginnya 2 loh Mas, saking panasnya. Gitu. Tak pikir apa karena cuaca mau hujan, kebetulan kan Merapi juga lagi erupsi kan. Gitu. Kayak ceritanya Mas itu lagi erupsi. Ternyata saya datang ke tempat tetangga itu, ya panasnya biasa katanya gitu. Ya biasa itu, panas-panas biasa itu. Kok aneh ya tempatku gitu kan. Setelah itu aku buang kan, sebelum itu Mas, sebelum aku bongkar itu, cari itu kan, saya sempat wirid lagi kan. Nah, saya waktu itu kan mulainya jam 10 malam. Terus saya wiridkan. Nah, di jam 1 malam itu kan di samping rumah saya itu kan ada gudang. Gudang itu tempat untuk tabung gas saya kan, saya taruh samping rumah itu. Sebelumnya kan memang di gudang itu kayak bau bangkai Mas, sebelumnya itu. Sampai suami saya itu kok bau bangkai ya gitu, apa si cimoy kucing saya kan suka bawa-bawa apa gitu. Ternyata dicek, dibersihin, nggak ada apa-apa, tapi bau banget Mas. Nah malamnya itu kan terus saya itu melakukan di jam 10 itu kan. Nah pas jam 1-nya itu saya dengar ada orang kayak menjerit kenceng banget suaranya, wanita Mas, minta tolong gitu loh. Tolong panas gitu kan. Saya kaget. Siapa itu gitu kan, malam gini, tak kira apa gitu. Terus tak dengerin lagi kok udah hilang suaranya. Ya sudahlah, mungkin tak dingin aja lah gitu kan. Orang soalnya kan di mana ya, lingkungan saya kan ya selain dulu bekas pembantaian itu kan, saya mikirnya kan mungkin juga sebagian mungkin dari itu juga pikiran saya gitu. Tapi kok mosok sih ngono ki, wong biasanya saya ngaji, saya biasanya ngaji itu nggak kedengeran suara ini. Tapi ini kan saya khususkan, saya berdoa untuk meminta keadilan sama Tuhan gitu kan, tak kembalikan gitu loh Mas. Ya kan kok langsung denger itu teriak-teriak itu Mas, panas tolong melengking gitu Mas. Tapi terus yang dengar cuma saya, tapi terus suami saya dengar gitu kan. Dia kan juga kebangun,
di depan laptop itu lagi kerja kan. Dia nggak dengar, cuma saya aja yang dengar waktu itu. Ya itu Mas ceritanya. Terus untuk yang nanem itu gimana Mbak sekarang? Ini orangnya belum pulang Mas, saya nggak tahu. Biasanya sudah pulang, tapi kok biasanya kalau Sabtu Minggu itu kan pulang. Tapi ini kok udah 2 minggu belum pulang gitu loh. Dia kerja di mana tadi? Di daerah Banjar. Dia kan jadi guru gitu kan. Berarti tadi itu kan berarti cucu dari kakeknya Mbak ya, cucu angkat gitu berarti ya? Iya. Sedangkan bapaknya itu udah nggak ada? Udah nggak ada. Nah itu kan Mbak, pertama kan yang meninggal kan ibunya dulu, karena waktu itu kan saya pernah ceritakan. Iya. Saya minta keadilan sama Gusti Allah gitu kan. Akhirnya dikasih, ya nggak tahu kebetulan atau apa, tapi dia dikasih sakit yang lebih parah dari ibu saya. Terus selang beberapa bulan akhirnya suaminya meninggal dengan penyakit sehingga lambungnya yang pecah juga, itu lambungnya sama, ngeri kok Mas sakitnya ya. Ya gitu aja Mas cerita dari saya. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Niken sudah mau berbagi cerita untuk teman-teman di sini juga. Semoga kedepannya udah nggak ada kejadian-kejadian aneh lagi ya. Dan Amin. itu orang yang tadi berbuat jahat, insya Allah pasti dapat pembalasan yang setimpal lah. Amin. Terima kasih Mbak Niken. Kita mungkin lain kali Mas. bisa berbagi cerita yang lain. Ya siap-siap Mas. Siap. Assalamualaikum Mbak Niken. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia teman-teman, ada apa gerangan beberapa cerita yang sudah diceritakan langsung. Tadi ada Mbak Mita dari Malang, kemudian ada Mbak Nisa dari Bandung, dan yang barusan ada Mbak Niken dari Prambanan. Bagi teman-teman yang mau ikutan bercerita, kalian bisa email dulu di email kami ada apa gerangan20@gmail.com atau langsung saja chat ke nomor WA kami yang nanti ada di deskripsi ya untuk lebih jelasnya. Semoga nanti untuk minggu depan makin banyak teman-teman yang mau berbagi ceritanya dan kita dengarkan bersama-sama di sini. Sebelum kita akhiri, seperti biasa selalu ada segmen kirim-kirim salam dari Ada Apa Gerangan untuk teman-teman yang sudah merepotkan diri untuk menuliskan komentar pada video RHI FM minggu lalu. Dan yang pertama, salamnya untuk komentar pertama oleh Mas Samsudin dari Malang nih. Halo Mas Samsudin, Sugeng Dalu, salam untuk Mas Samsudin dan juga keluarga serta teman-teman yang ada di Malang semua ya. Kemudian ada juga Mbak Siti Saroh, lalu ada Mbak Erin Awei, ada juga Mbak Rumiati, kemudian ada Herlina Susanti yang ada di Sukabumi. Lalu ada Orewanaru, ada juga Mas Dang Pratama, ada Kawulo Alit. Selanjutnya ada Nyi Iteng dari Hong Kong. Kemudian ada Harley Febrilian. Lalu Ahmad Sugiharto. Lalu ada Mbak Rina Liani dari Sukabumi juga. Kemudian Mbak Tuti Winingsih dari Cipondoh. Selanjutnya Kartuni Miss Marvel. Mbak Kartuti juga malah mengirimkan sedikit cerita nih. Mas Tama, saya punya cerita tapi lupa kejadiannya kapan. Suatu hari saya mau pulang ke rumah orang tua saya, kerja di konveksi rumahan, membuat tas. Saya waktu itu bangun jam 4 pagi, tapi saya belum mau ke kamar mandi karena ada perasaan takut. Saya menunggu sampai jam 4:30 baru berani pergi ke kamar mandi yang ada di luar rumah. Lalu saya mengambil air sumur. Baru saja mengambil air 1 timbaan, dari arah toilet ada kuntilanak tertawa. Saya kaget, takut, dan langsung lari sambil mengucap takbir. Allahu Akbar.
Tapi harusnya kalau udah takbir langsung diperangi aja tuh kuntilanak biar nggak tinggal di situ. Takutnya kalau kita kabur dia malah seneng jadinya. Oke, langsung kita menuju ke teman selanjutnya, ada Mas Sabit Wiyanto, Alga Family Sampit. Hadir nyimak Bang Brutama, salam kompak persatuan. Terima kasih Mas Sabit Wiyanto yang ada di Sampit. Lalu ada tetangga seberang nih, Mbak Siti Ramlan dari Johor, Malaysia. Ada juga Kaila Ayudia Rahman. Selanjutnya Mohdrus Madi Mustafa juga dari Malaysia, tapi dari Pekan ya cara bilangnya, atau Pekan Pahang, Malaysia. Ada juga jauh banget, ada dari Uni Emirat Arab, Mbak Aid Sumiati. Lalu ada Yohana dari Trenggalek, ada Mas Irwan Ristu. Lalu ada Mbak Dewi Anindia dari Prambanan, seperti Mbak Niken tadi, kayaknya telanggaan nih. Lalu ada Rising Star, kemudian Abimanyu dari Cirebon, Kalista Andini, Irwan Mulyana, kemudian Mbak Ayi Rahma yang selalu ada nih kalau saya nyimak setiap komentar, pasti ada Mbak Ayi Rahma ini. Selanjutnya ada dari Purbalingga, Mbak Atin Mubarokah, ada juga Erni Fikri. Lalu ada Nandang Rohmana dari Bandung. Selanjutnya Rahadian Muhammad dari Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Zamroni. Lalu ada dari Pati, EYS Kanari. Lalu Gendis warga MLM dari Taiwan. Selanjutnya Yeni Sri Utami, Mbak Sulis dari Brebes, Mas Adin Imut dari Garut Innova. Lalu Mbak November Juni Harto dari Cipulir, Mbak Asi Solo yang ada di Hong Kong. Kemudian Mbak Dian Zezen Mahir. Ada juga Saili dari Sabah, Borneo, Malaysia. Ada juga Mbak Wati Tamara. Lalu Kevin Mafia. Selanjutnya Yati Wirnarno. Dan yang terakhir ada Sabni dari Bintaro. Terima kasih untuk teman-teman, baik yang sudah dibacakan komentarnya ataupun yang belum disebut namanya di sini. Semoga minggu depan kebagian disebutkan namanya ya. Kalau bisa kirim-kirim salam juga nih, biar saya bacanya lebih panjang ini. Mau salam buat satu RT juga boleh. Oke, sampai sini aja episode Radio Horor Indonesia malam ini. Kita jumpa lagi di RHI FM setiap malam Jumat, yang tentunya minggu depan bersama saya Tama tentunya. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman. Tetap semangat, jaga kesehatan, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.